Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Asra, NIM 2014070073 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan seni Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang ragam dan contoh kesenian Islam. Nah, apa itu kesenian Islam? Seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, penglihatan, atau dilahirkan dengan perantaraan gerak. Menurut Syed Hossein Nars, seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman. Artinya, seni dalam Islam sangat terkait dengan karakteristik tertentu dari tempat penerimaan wahyu Al-Quran yang dalam hal ini adalah masyarakat Arab. Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa seni Islam adalah ekspresi jiwa kaum muslim yang terungkap melalui bantuan alat instrumental baik berupa suara maupun ruang. Berikut contoh perkembangan seni Islam yang terus berkembang hingga saat sekarang ini. 1. Seni kaligrafi. Yang kedua, seni syair atau suara. Yang ketiga, seni arsitektur. Yang keempat, Saya Mia Zahra Khalila, NIM 2014070070. Nah, di sini saya akan menyambung pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh video sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa ragam itu adalah variasi, corak, jenis maupun macam-macam dari seni rupa Islam yang akan kita bahas nantinya. Tentu karya seni itu sangatlah banyak ragamnya. Berdasarkan objeknya, ada seni rupa itu yang berbentuk manusia, berbentuk binatang, tumbuhan, maupun alam. Kemudian berdasarkan tema, ada seni rupa itu yang bertema hewan, bertema manusia dan kegiatannya, maupun bertema alam, dan masih banyak lagi. Lalu kalau dilihat dari wujudnya, ada seni rupa itu yang berwujud dua dimensi seperti gambar, lukisan, dan grafis. Kemudian ada juga yang berwujud tiga dimensi seperti patung, kriya, maupun desain. Lalu kalau ragam seni rupa berdasarkan corak Islam apa saja itu? Nah, mari kita bahas. Ragam seni rupa dalam Islam, yang pertama adalah batu nisan. Yang kedua adalah arsitektur. Nah, yang termasuk dalam seni arsitektur ini bisa berupa masjid. Kemudian selanjutnya adalah seni hias. Nah, seni hias ini bisa berbentuk binatang, bisa berbentuk manusia, dan lain-lain. Dapat kita jumpai di tiang-tiang masjid, di pintu masjid, ataupun patung juga termasuk ke dalam seni hias. Dan yang terakhir, ragam seni dalam Islam adalah aksara dan seni sastra. Nah, kaligrafi termasuk dalam bidang sastra dan aksara dan seni sastra. Selanjutnya, ragam kesenian di masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada seni memahat pedang. Seni dalam memahat pedang merupakan salah satu seni yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Pedang merupakan alat utama dalam peperangan selain panah. Pedang merupakan komoditi yang paling masyhur diproduksi pada masa Nabi Muhammad SAW. Bukti bahwa pedang yang tajam merupakan komoditas yang paling banyak dibuat pada masa itu adalah terdapat 30 pedang tajam yang mewarnai peperangan Khaybar. Kemudian ragam kesenian di masa Nabi Muhammad yang kedua adalah seni kaligrafi.
Awal mula seni kaligrafi di kalangan bangsa Arab adalah saat turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu belum banyak yang menyadari pesan-pesan yang dibawa ayat dalam konteks tulis-menulis. Hanya ada beberapa tokoh yang belajar menulis dari Bashir dan Harab, dua moyang pembawa kaligrafi kepada tokoh-tokoh Quraisy. Mereka adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Abdullah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizul Hakim NIM 2014070072 akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya, yakni tentang seni musik dan tari. Seni musik dan tari pada masa Nabi Muhammad SAW tidak menampakkan perkembangan yang berarti. Kedua jenis seni ini hanya sebatas kelanjutan dari masa sebelum Islam. Alat musik yang dipakai seperti seruling, gendang, gubaira atau sejenis gitar, dan rebana. Ada hadis yang menunjukkan akan seni musik dan seni tari. Yang bunyi hadisnya adalah An Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqlinu hadza nikaha wadribu alaihi bil uruba, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini dan tabulah rebana. Hadis diriwayatkan Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah juz 1 ayat halaman 611. Hadis yang kedua berbunyi An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Musa laqad utita mismaran min mismarin ali Dauda, yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, sesungguhnya aku telah diberi seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud. Hadis riwayat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Bukhari juz 6 halaman 241. Hadis yang ketiga yang berbunyi An Mujahidi qala kuntu ma'a ibni Umar fasami'a sauta tibli fa daqal asbu'aihi fi uzunaihi summa tanahha halat hatta fa'ala zalika salasan maratin summa qala hakaza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Mujahid, ia berkata, aku pernah bersama Ibnu Umar, kemudian tiba-tiba ia mendengar suara dentuman gendang, maka beliau memasukkan kedua jarinya ke dalam telinganya dan menjauh. Beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali, kemudian berkata, demikianlah yang Rasulullah SAW lakukan. Hadis riwayat Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 613. Dari ketiga hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa alat musik seperti rebana, gendang, dan seruling ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab minimnya perkembangan seni musik dan tari di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minimnya perkembangan seni musik dan tari ini sekurang-kurangnya karena 2 hal. Satu, adanya beberapa hadis yang melarang bahkan mengharamkan alat-alat musik dan nyanyian, sehingga menjadikan sebagian kaum muslim melarang memainkannya. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang permainan tersebut seandainya disertai dengan hal-hal yang diharamkan. Sebab kedua
Sebab kedua adalah keadaan kaum muslim saat itu masih mendapat banyak pengaruh belum mendapat banyak pengaruh dari kebudayaan lain. Seni sastra atau syair. Syair merupakan salah satu seni yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan sastra syair di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum begitu banyak perkembangan. Hal ini dikarenakan periode ini masihlah kelanjutan dari tradisi sebelumnya. Tokoh sastra yang amat dikenal yakni sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana karya syair dan prosanya baik dalam bentuk surat atau nasihat masih terjaga hingga kini. Salah satu bukti bahwa seni syair ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala asdaqu baitin qalahu sa'iru kullu syai'in ma khalaqallahu batilun wa qada Ibnu Abi Thalib Ibnu Salti ani yusallima dari yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, syair paling benar yang pernah diucapkan oleh penyair adalah syair alla kullu syai'in ma khalaha batil, yang artinya ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Hingga hampir saja Umayyah bin Abu Salt masuk Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bin Al-Hajj An-Naisaburi, Sahih Muslim juz 7 halaman 49. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.